sini, Pak. Ini bedeng ya atau tempat Tempat tidur lah. Pak Rudi dan Peggy dan teman-temannya Ya, yang kerja lah, Pak. kerja di sini, tidur sini Pak ya. Hmm. Ini ukurannya segini Pak dari dulu Pak? Enggak, ini mah kan gazebo ya. Mm-mm. Kalau dulu mah kita bikin, jadi gini, sebelum mereka kerja juga sudah ada tempat, kalau Sunda bilangnya saung ya, Saungnya. gitu. Udah ada. Karena kalau itu kan dulu cuma 1-2 orang. Karena itu 8 orang yang kerja, akhirnya mereka ya saya siapin bahan, mereka bikin di perlebar. Tapi kurang lebih ya lokasinya di sini. Jadi Pak di tempat ini, di gubuk atau bedeng ini Pak ya, Pak Rudi beraktivitas istirahat sehari-hari dengan Peggy dan teman-temannya Pak? Pasti di sini untuk istirahat. Mereka mungkin ya istirahat atau mungkin sore ya, intinya sore sama jam-jam istirahat ya kemungkinan mungkin di sini. Kalau siang kan saya nggak tahu, tapi saya sih mungkin di sini nggak mungkin di Nggak kemana-mana ya? mana, Pak. Karena Bapak pun koordinasi terkait bahan bangunan yang mau dibeli itu Betul. sore-sore Pak ya, Sore. dan bertemu dengan mereka Pak ya? Iya, sore. Nah, mereka sendiri Pak, ada ini nggak Pak, misalkan apa ya, perbuatan yang kurang enakin lah selama bekerja di sini dengan Bapak? Selama ini saya nggak ada laporan. Nggak ada ya? Ya waktu almarhum bapak ada, nggak ada cerita bahwa mereka tuh nggak sopan atau gimana, itu nggak ada, aman-aman aja. Baik-baik aja semua Pak ya? Baik-baik aja, nggak ada komplain ya dari bapak gitu. Pekerjaan pun berjalan dengan baik Pak? Baik, selama ini baik Pak kalau pekerjaan. Jadi nggak ada, mereka tuh nggak bertingkah lah Pak. Itu walaupun istilahnya saya nggak ada, memang dulu ada almarhum bapak yang nungguin gitu, tapi nggak ada laporan lah. Di akhir pekerjaan, pamitnya gimana Pak sama Bapak Pak? Saya lupa lagi kalau mau cerita pamitnya gimana, saya lupa lagi. Tapi yang pasti sih 4 orang itulah terakhir, 4 orang yaitu Rudi, Peggy, Ibnu, Robi. Dan Itu selesai terakhir pekerjaan, sampai mereka pulang? Pulang. Oke. Ya maksudnya udah ninggalin area sini lah. Dan nggak balik lagi Pak, misalkan ada komplain, kekurangan apa Oh gitu? enggak ada. Enggak, maksudnya saya komplain ke dia ini ada enggak. Udah lepas aja gitu Pak. Dari ya lebih Desember apa November itulah. Dan tidak meninggalkan pekerjaan lain Pak ya? Enggak ada, aman. Pak Rudi ini kan desas-desusnya nih ada istri di sini Pak ya? Ya. Sepengetahuan Bapak, mungkin nggak Peggy dan kawan-kawannya diajak pulang ke rumahnya Pak Rudi? Kayaknya nggak mungkin. Kenapa Pak? Ya, dia udah ada tempat di sini. Ya kalau ke sana kayaknya nggak mungkin. Kan Jauh. di sini udah ya istilahnya walaupun sementara ke MCK ada istilahnya kan gitu. Kan nggak mungkin juga saya membangun nggak nyediapin untuk istilahnya buat mandi mereka. Itu saya udah siapin walaupun ya sederhana. Minimal mereka tuh mandi atau buang air besar kecil tuh nggak ke tempat lain gitu. Jadi mereka tuh stay semua di sini gitu. Jadi nggak mungkin pulang balik ke rumah Pak Rudi yang di sini ya? Nggak mungkin, kayaknya sih nggak mungkin. Karena dipastikan mereka mandi, cuci Nanti kakus di sini ya? Semua di sini. Dan jarak rumah Pak Rudi ke sini lumayan jauh Pak, Menjauh ya? lumayan jauh. Makan waktu Jadi juga nggak ya? mungkin juga kendaraan nggak ada di sini. Ya dia kan nggak ada, kan cuma bapaknya aja mungkin yang ada dulu. Gitu. Kan nggak mungkin pulang pergi ke sana. Repot Pak ya? Ya makanya saya siapin apa, walaupun sangat sederhana, tapi minimal adalah mereka tuh buang air besar kecil tuh mandi nggak ke tempat lain. Gitu. Jadi semua di sini. Pemirsa, saat ini saya berada di kediaman Pak Agus. Pak Agus ini adalah pemilik rumah yang saat itu rumahnya dibangun oleh Pak Rudi. Pak Rudi ini orang tua dari Peggy Setiawan. Nah, Pak Agus terima kasih telah menerima kami di sini. Ya. Pak Agus, bisa diceritakan Pak, bagaimana awal mula Bapak membangun rumah ini Pak? Awalnya saya ketemu Pak Rudi ya, dulu ya saya ceritain dari awal. Kenapa saya bisa berhubungan sama Pak Rudi? Karena waktu itu saya kerja di daerah Taman Kopo Indah. Di salah satu toko lah, jual aksesoris motor. Nah kebetulan Pak Rudi salah satu konsumen saya lah, gitu, suka beli barang. Nah karena Pak Rudi itu kan kelihatannya pakaiannya seperti tukang gitu Pak. Saat ketemu? Saat ketemu. Kebetulan ya waktu itu juga saya sedang mencari lah
tukang untuk membangun rumah yang sekarang ini. Saat ini Bapak tempati. Ya, akhirnya kenalan, ya, terus ngobrol-ngobrol masalah biaya untuk jasanya aja waktu itu. Akhirnya deal lah di bulan Juli kalau nggak salah kalau itu Dealnya. Nah, seingat saya sih pembangunan start di awal Agustus Pak. Bagaimana Bapak bisa ingat pembangunan di awal Agustus, sementara ini kejadian sudah berlalu 8 tahun lalu, Pak? Nah, ketika itu di bulan Agustus 2016, itu seingat saya ibu saya meninggal tanggal 13 Agustus 2016. Nah, itu pembangunan sedang berjalan, sedang pondasi gitu. Dan memang itu seingat saya di Agustus itu istilahnya mah Pak Rudi mulai kerja lah gitu Pak. Dari di awal Agustus itu. Nah, gitu. Pak Rudi itu bekerja berarti bawa Peggy dan kawan-kawan ya, Pak? Bawa waktu start kerja itu pertama 8 orang Pak. Ya, kalau saya kan belum tahu itu si A si B-nya ada nama Peggy atau siapa belum tahu. Kalau kan karena saya hubungan sama Pak Rudinya itu karena dia kan sebagai pemborong. Nah, berjalanlah kurang lebih ada 1 minggu ada penggantian tukang. Kenapa Pak itu, Pak? Nah, itu nggak tahu saya juga karena mungkin ada ketidakcocokan antara si pekerja dengan Pak Rudi lah. Itu bukan ini urusannya Pak Rudi ya. Urusan Pak Rudi. Tapi nggak lama Pak, itu kurang lebih 2-3 hari datang lagi penggantinya. Kurang lebih 4 orang. Jadi tetaplah 8 orang. Nah, itu 8 orang itu sampai pekerjaan kurang lebih 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Kenapa 8 orang sampai 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu? Karena tekor Pak Rudi Pak. Yang nilainya kalau nggak salah nilainya 55 juta. Itu kan upah aja. Nah, setelah jalan 2 bulan setengah itu habis uangnya. Tekor lah. Ya akhirnya saya punya nih, saya juga pengen cepat selesai ya rumah karena memang saya juga perlu ditempatin di rumah. Itu akhirnya saya minta ke Pak Rudi, pakailah 4 orang, kalau 8 saya nggak seru gitu. Akhirnya sepakat 4 orang itulah dipakai. Nah, setelah itu baru tahu ada yang 4 orang itu Pak Rudi. Kalau saya biasa manggil Pak Pardi ya. Pak siapa, Pak? Pak Pardi. Pak Pardi. Tapi ya Rudi sebetulnya. Cuman kebiasaan saya manggil Pak Pardi. Saya juga nggak tahu itu bahasa dari mana Pardi itu. Ada Pak Pardi sebagai pemborongnya. Ada Ibnu, ada Peggy, ada Rudi. Suparman? Oh, saya udah nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Yang setahu saya 4 orang itu lah Pak. Dari setelah maksudnya saya yang bayar langsung gitu ke Pak Rudi. Di luar kontrak kalau memang ada kontrak. Gitu. Nah, ini kan tadi Bapak bilang Pak Rudi tekor ya? Ya. Ada pengurangan tukang. Betul. Itu prosesnya gimana Pak? Apakah langsung 4 itu pulang diantarkan oleh Peggy dan teman-teman termasuk Ibnu atau gimana Pak? Yang Bapak tahu Pak? Yang setahu saya 4 orang itu ya udah saya maksudnya itu dipulangkan enggaknya saya nggak tahu, intinya saya bayar 4 orang aja. Jadi mereka pulang diantarin sama siapa saya juga nggak tahu. Karena kan saya tahunya pekerjaan itu pulang kerja karena waktu itu kan saya kerja Pak. Jadi saya paling ngecek itu jam 5 ada 1 jam sampai 1 jam setengah. Itu pun saya tanya hasil pekerjaan sama besok keperluan apa gitu. Untuk belanja. Untuk disiapin lah materialnya. Jangan sampai nanti besok mau kerja material nggak ada. Sebatas saya itu Pak. Tapi Bapak bisa pastikan Pak bahwa Peggy saat kejadian di tanggal 26 Agustus itu berada di sini Pak? Begini Pak, kalau saya mastiin sih saya karena nggak merhatiin mereka ya. Jadi gini aja, kan sini rumah setahu saya start di awal Agustus. Ya. Berjalan nih 1 minggu, ada penggantian tukang kurang lebih 4 orang. Nah itu nggak lama, 2-3 hari udah ada pengganti. Setelah itu udah nggak ada penggantian, pengurangan ya, karena ada tekor itu 2 bulan setengah. Nah dari sampai finishing itu ada Pak Rudi, Peggy, Robi, Ibnu sampai selesai mereka di sini. Di sini. Gitu. Yang Bapak ketahui Peggy itu seperti apa sih orangnya Pak? Yang Bapak lihat selama Bapak kenal di sini? Kalau saya lihat sih baik lah ya orangnya. Ya maksudnya saya nggak mendengar ya bertingkah atau gimana gitu Pak. Atau misalkan ribut sama temannya, sesama pekerja,
atau misalkan dia bikin ulah yang kedengar saya nggak ada sih, kemana-mana aja. Dan saya juga nggak merhatiin mereka sebetulnya Pak, yang perhatiin ya hasil kerja, karena saya hubungannya sama Pak Rudinya itu sebagai pembohong. Ada bukti kayak pernah kasbon katanya Pak, dan itu jadi menjadi bukti Pak Rudi kalau dia itu memang bekerja di sini sampai di bulan Agustus itu masih di sini, sampai November itu masih di sini Pak. Bisa diceritakan Pak? Kalau bukti kita belum ada Pak, karena ya 8 tahun yang lalu ini kejadiannya, dan saya juga buat apa juga kalau bukti Simpan, gitu, ya? betul. Dan ya istilah candanya mah nggak ada yang gantiin gitu, candanya mah. Jadi saya sedikit pun bukti udah nggak ada. Memang saya sama Pak Rudi udah clear ya sudah, saya buang semua gitu Pak. Pak, Peggy itu mempunyai nama samaran Robi. Nah, sementara Bapak tadi mengatakan ada juga tukang namanya Robi. Itu gimana ceritanya Pak? Kalau setahu saya Robi itu adiknya Pak. Dan memang waktu itu bapaknya memperkenalkan memang itu Robi itu ya adiknya. Jadi bukannya Peggy berganti nama, enggak ya, setahu saya Peggy ya Peggy. Robi ya Robi, beda orang gitu. Peggy, Robi gitu. Jadi nggak ada istilah Peggy alias Robi? Nggak ada, waktu di sini sih nggak ada Pak. Waktu kerja di saya nggak ada. Ya Robi ya itu adiknya. Kalau Peggy ya Peggy gitu. Peggy gitu ya? Jadi nggak ada nama Peggy jadi Robi, bukan. Dan memang ada 2 orang gitu, adik kakak itu ya Robi adiknya, Peggy kakaknya, yang setahu saya itu. Dari awal dikenalkan Pak Rudi Peggy, bilang Peggy ini anaknya atau ponakan Pak? anak. Seperti itu nyampe ke Bapak? Anak. Peggy anaknya. Jadi si Peggy itu memang disebut Peggy dari awal ya, bukan Robi ya? Jadi bukan mengenalin ke saya ini anak saya Peggy. Ya saya tahunya ya itu manggilnya bapak ke, ya berjalannya waktu gitu ya. Peggy itu panggil ke Pak Rudi itu ya bapak. Asumsi saya itu anaknya. Anaknya ya? Asumsi saya. Jadi bukan dipertaruhnya, saya bukan. Jadi saya tahunya ya berjalannya waktu, oh itu teh anaknya Pak Rudi gitu. Nah karena saya dengar ya Peggy itu manggil ke Pak Rudi itu bapak. Ya asumsi saya anak dan ayah gitu. Betul, ya. Nah Bapak sendiri di BAP awal dulu waktu kejadian 2016 atau baru-baru ini saja Pak? Baru setelah ramai ini Pak, bukan 2016, saya di BAP sama Polda, itu ramainya berita ini di sekitar apa ramainya bulan apa tuh? Ya, Pokoknya bulan-bulan Mei ya. Bulan Mei lah, iya. Nah, jadi bukan 2016 saya di BAP, bukan. Karena lagi ramai ini, barulah dari Polda datang ke BAP saya gitu. Jadi 2024 di BAP-nya. Bukan di awal waktu bukan kejadian? di kejadian apa 2016. 2016. Enggak, kemarin-kemarin loh. Sedang ramai ini berita Vina ini. Gitu. Bapak melihat, oh ternyata ini Peggy yang pernah kerja di tempat saya di pemberitaan Pak. Gimana Pak? Saya sebetulnya tahunya kalau saya ingat-ingat sebelum ramai ya Pak, sebelum timnya dari Polda datang memperlihatkan foto, saya nggak ingat. Saya ingat lagi ya setelah timnya Polda penyidik ke sini memperlihatkan kenal ini. Oh ya saya ingatnya ya kenal, ini memang pernah kerja di sini. Kalau sengaja sebelum ada kejadian ini, misalkan saya sengaja si Robi, Peggy, Ibnu, Rudi juga mungkin saya kalau disengaja nggak akan ingat Pak, gitu. Karena ya saya setelah udah selesai kerja ya sudah nggak ada hubungan lagi. Pak, mereka ini kan selama membangun rumah ini Ya. kurang lebih 4 bulan setengah, Ya. itu tinggal di sini Pak, betul? Betul, dan memang ini kan dibangun dari nol. Jadi bukan istilahnya mah bukan renovasi, ya memang dari nol. Nah mereka itu kan banyak Pak. Dulu tuh ya mereka tidur di belakang, disebut bedeng, sebenarnya bukan bedeng, tempat tinggal aja. Di belakang ini, belakang rumah. Dan memang sebetulnya itu ada gubuk sebelum mereka kerja nih, sebelum kita bangun. Ada gubuk, itu tempat istilahnya mah tempat tidurnya tukangnya. Bapak suka di belakang gitu, sebelum jadi rumah itu kan masih sawah, kolam ada. Nah karena ini dibangun, ya kan mereka perlu istirahat. Jadi saya dilebarin lah gitu, bukan dibangun, dilebarin. Jadi mereka tuh dulu waktu ngebangun rumah ini ya pada tinggal di belakang, di lokasi yang sama gitu.
Dan bisa dipastikan bahwa Peggy dari awal dan bapaknya Pak Rudi tinggal di bisa dibilang bedeng itu Pak. Kalau gini Pak, kalau saya memastikan, yaitu yang tadi saya bilang, karena ada penggantian itu, jadi saya nggak merhatikin orangnya si A si B-nya gitu. Yang pasti ya tadi saya bilang Agustus itu start, ya kurang lebih 1 minggu itu ada penggantian. Nah setelah itu udah nggak ada penggantian lagi. Nah Peggy, Rudi, Ibnu sama Suparman. bukan satu lagi Robi itu ya sampai selesai kerjaan di sini. 4 orang dari 2,5 bulan itu sampai ke finish itu mereka berempat sampai selesai. Jadi saya untuk memastikan mereka ada semua, kan saya nggak tinggal di sini. Jadi nggak bisa saya memastikan mereka tuh ada di bedeng gitu. Ya kurang lebih mungkin kalau udah istirahat mungkin mereka di sini udah kemana lagi Pak. Gitu. Nah ini kan ada catatan-catatan pembayaran nih Ya. Pak Rudi. Catatan-catatan itu ada tanggal komplit lah mengenai pengeluaran dan pemasukan selama ada di sini Pak. Bapak mencatat hal serupa Pak? Gimana? Bapak mencatat hal serupa nggak Pak? Oh enggak. Kalau mungkin itu catatan Pak Rudi ya, internal Pak Rudi. Mungkin takut loss pengeluaran atau gimana, mungkin ada sisa lagi di saya berapa. Ya mungkin itu internal Pak Rudi lah. Kalau saya sih dulu kalau misalkan 2017 awal mungkin masih ada dulu Pak. Kalau ini kan udah Lama ya? Iya udah 8 ya, udah nggak ada punya catatan atau dokumentasi lokasi mereka kerja tuh nggak punya saya Pak. Gitu. Jadi ya mungkin kalau Pak Rudi mungkin punya dulu karena memang kan dia perlu hitung ya. Takutnya ngambil nggak ada catatan, tahu-tahu tekor. Gitu Pak. Ya kalau saya sampaikan ya apa adanya. Ya apa adanya tuh artinya gini. Ya Peggy memang pernah kerja di sini. Nah kalau pastinya Peggy kerja itu timnya yang pertama atau penggantian, ya saya juga nggak bisa memastikan Pak. Yang pasti gini keterangan saya, ya ini start yang seingat saya di Agustus awal, ya, itu udah berjalan. Nah kurang lebih 1 minggu itu ada penggantian tukang, ya kurang lebih 2-3 hari udah ada penggantinya. Ya mungkin aja itu awal Peggy sudah ada di sini atau penggantinya gitu. Tapi kan kalau diinin sama ke tanggal 2 kejadian 26. tanggal 27 26 27 ya. 2016 ya udah nggak ada penggantian orang di sini. Ya, mungkin aja Peggy udah di sini Pak. Kecuali kalau misalkan sudah September misalkan ada penggantian orang, ya itu mungkin aja Peggy ya gitu. Gitu loh Pak. Selama pembangunan sini Pak, Bapak pernah kontak langsung ngobrol sama Peggy nggak Pak? Oh enggak kalau saya. Yang saya ingat saya enggak lah ya itu mah. Ya mungkin aja saya lupa bisa bercanda atau gimana ya. Kalau secara inten ngobrol gitu mah enggak lah. Karena kan saya nggak ada ini sama anak buah Pak Rudi. Gitu. Karena kan saya tahunya ya itu yang saya bilang Pak, kan saya pulang kerja ya jam 5 ada waktu 1,5 jam atau 1 jam ya nanya masalah pekerjaan. Terus saya harus nyiapin material untuk besok, jangan sampai nanti mereka kan kesian mereka juga borongan nanti nungguin bahan dia pada nunggu siang. Makanya saya selalu nanya besok keperluan apa. Jadi pagi itu sebelum start mereka kerja tuh barang sudah ready. Gitu. Kita kembali ke Pak Rudi Pak ya. Pak Rudi ini kan katanya sempat tinggal di situ ngekos Pak. Bapak waktu kena Pak Rudi itu posisinya Pak Rudi taunya apa Pak? Memang di daerah situ Pak, Katapang. Sebelum kerja ini saya pernah ngobrol ya di daerah Katapang. Jadi bukan tinggal di sini, dia memang di Bandung. Kerja di Bandung. Di Bandung dan bahasa Sundanya itu udah lancar. Kalau mungkin waktu saat itu, ya saya juga nggak mungkin lah orang nggak kenal ya. Ya maksudnya saya tuh kenalnya nggak lama Pak, karena sering belanja ke tempat kerja saya. Ya saya merasa yakin ya memang dia tukang gitu. Akhirnya lah kerjasama gitu Pak. Saya perlu jasa sama dia. Di surat perjanjian itu tertulis nggak Pak pegawai yang akan dibawa itu siapa atau Saya Bapak? nggak pakai perjanjian Pak. Oh nggak pakai ya? Enggak, saling kenal aja. Nah, ini bukan rumah, bukan proyek bikin apa gitu. Apa harus resmi gitu enggak. Saling kenal aja. Ada lagi Pak? Dua ya.
Pertama reaksi Bapak, wah jangan-jangan ini saya dipanggil nih, reaksi Bapak pada saat Maksudnya itu. dipanggil gimana, Pak? Reaksi Bapak waktu tahu Rame-rame, jangan-jangan saya ada ketakutan nggak Bapak? Oh. Nah, nanti boleh disampaikan Pak, kan Bapak bilang kan tadi ingat pas ditunjukin itu reaksi Bapak Ya, di luar dari Peggy ya. Ya, ya. Ini saya lebih Ya, tanya ya, ke ya. perasaan Bapak. Ya, ya. Nah, yang kemudian harapan Bapak terhadap ini semua apa? Ya. Ya. Boleh kamu bilang? Pak, ini udah ramai sekali nih Pak kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, di mana Peggy ini dibawa-bawa malah dianggap sebagai pelaku. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya tanggapan saya ya sebenarnya, kalau tanggapan gimana maksudnya? Maksudnya apakah Bapak ya semoga kasus ini terang benderang, cepat Oh iya, selesai kalau seperti itu. ini kan Karena masalahnya kan nyangkutnya banyak ya, Pak. karena kan memang kalau tidak bersalah ya dibebaskan, ya kalau memang bersalah ya harus menjalani hukuman Ya, gitu. ya. Cuman pendapat pribadi saya meyakini dari tanggal dia kerja, Peggy yakin ada di sini, gitu aja sih Pak. Ya, oke. Bro. Ini kan kasus ramai ini Pak, Vina dan Eki ini, di mana Peggy sendiri diduga ada di dalamnya, terlibat di dalamnya. Bapak menanggapi kasus ini seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya sih biar cepat selesai lah Pak ya. Ini kan menyangkut banyak ya. Ya saya sendiri juga merasa terganggu juga jujur ya. Karena kalau saya sih pasti mungkin dipanggil untuk bersaksi kali ya Pak ya. Karena memang BAP, saya pernah di BAP juga gitu. Ya saya sih berharap biar cepat selesai lah semua ya. Ini kan masalahnya udah, beritanya udah nasional gitu. Jadi saya berharap ya kalau memang Peggy tidak bersalah ya bebaskanlah gitu. Dan tapi kalau memang dia bersalah ya konsekuensinya Hukuman. Seperti itu. Satu lagi Bang, Apa? yang pas rame-rame itu polisi sini, wah jangan-jangan saya ikut Oh, ikutan nih iya. karena kerja, karena Peggy pernah kesini. Rasa Ya, Bapak ya, gimana ya, gitu? gimana? Apa kaget apa? Ya. Wah ini ntar saya bakal kena nih kayaknya gitu. Itu maksud saya Ya, itu Pak, ya. perasaan Bapak pada saat itu. Waktu kasus ini ramai nih Pak, kan Bapak katakan tadi ada polisi datang. Bapak ada kekhawatiran nggak Bapak? Wah jangan-jangan saya terlibat nih. Ya awalnya kaget Pak, jujur aja, karena kan saya nggak pernah berurusan sama kepolisian. Jadi begitu tim malam ya pertama datang tuh ada kurang lebih 4 orang ya datang. Kaget saya Pak, jujur aja, ada apa gitu. Tapi setelah dijelasin cerita-cerita yang masalah Kasus Vina. memperlihatkan Peggy ini, ya tim dari penyidik terutama ya memperlihatkan foto Peggy ya memang pernah kerja di saya waktu ngebangun itu gitu. Ya, Bapak ingat-ingat kembali semuanya Pak. iya teringat. Ya saya sih kalau was-was pasti ya, karena pasti saya kan mungkin tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Saya nanti ke depan pasti dipanggil nih, ya untuk bersaksi mungkin, tapi syukur enggak lah ya. Gitu. Karena saya juga kerja Pak, gitu waktunya takutnya bentrok gitu. Bapak ada keinginan untuk menghubungi LPSK mungkin Pak untuk minta perlindungan Pak? Sementara ini belum Pak, karena jujur aja tidak ada tekanan, semua aman gitu. Jadi dari pihak kepolisian nggak ada, dari pihak lain juga nggak ada. Ya saya natural aja gitu. Jadi selama ini yang minta informasi ke saya nggak ada penekanan sama sekali, nggak ada, dari manapun nggak ada Pak. Aman. Jadi bisa dipastikan tidak ada tekanan dari pihak Tidak apapun. ada, aman Pak, aman.